Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, dan Tuhan telah memberikan sebuah piranti yang sangat penting, yaitu pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, Tuhan, piranti inilah yang akan membuat kami bisa bertahan, bahkan bisa mencapai destinasi kami, tujuan kami, melewati segala situasi dan kondisi kehidupan ini, sehingga satu saat kami dapat memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan renungkan firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang disayang oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Kali ini pesan pengharapan di seri yang ke-7 berjudul Pengharapan Jangkar Kehidupan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 18b sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 18b sampai 20 berbunyi demikian. Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Surat Ibrani adalah surat yang luar biasa. Tidak diketahui dan tidak ditulis surat ini dari siapa. Tetapi yang kita tahu, surat-surat di dalam kitab-kitab perjanjian baru adalah firman Tuhan yang tertulis. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berguna untuk perjalanan kehidupan kita. Saudara, banyak para ahli-ahli kitab perjanjian baru menyatakan bahwa surat Ibrani ini lebih daripada kumpulan khotbah-khotbah. Khotbah-khotbah yang luar biasa dan sangat tinggi nilainya sebagai sebuah kitab. Kenapa? Karena Ibrani menulis tentang keistimewaan Yesus Kristus. Yang kedua, Ibrani juga menulis Yesus sebagai imam besar, penolong, pembela kita, juru syafaat kita kepada Allah yang di surga. Saudara, ada seorang aktor laga, yaitu Sylvester Stallone, yang menyatakan begini, saudara, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa keras pukulan yang bisa Anda berikan, tetapi tentang berapa pukulan yang bisa Anda terima dan Anda tetap bisa berjalan ke depan. Wow, luar biasa saudara. Dia sangat berpengalaman dalam soal-soal bela diri, dan dia berkata, bukan seberapa keras kita memukul, tetapi seberapa banyak, seberapa pukulan
yang bisa tetap kita terima dan kita tetap bisa berjalan dengan maju. Hidup ini di tengah-tengah pandemi memang tidak mudah. Banyak yang sudah berguguran, baik berguguran iman, berguguran keharmonisan rumah tangga, terutama gugur dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mati karena penyakit COVID-19, atau juga bagaimana ekonomi dari sebagian kita semua telah terpuruk, terhantam oleh pukulan dari pandemi ini. Tetapi Sylvester Stallone berkata, bagaimana ketika kita mengalami pukulan yang begitu keras, kita tetap berjalan maju. Saudara, penulis surat Ibrani menyatakan bahwa pengharapan jangkar kehidupan. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Sebagaimana sebuah perahu selalu dilengkapi dengan peralatan, yaitu jangkar. Dan ketika mengalami ombak yang begitu berat, saudara, maka nahkoda kapal akan memerintahkan anak buahnya untuk bisa membuang sauh atau membuang jangkar. Sampai kedalaman tertentu, maka jangkar itu menyentuh batu yang ada di dasar laut itu, saudara. Dan itu membuat kapal itu tidak lagi terombang-ambing ombak yang begitu berat. Tetapi bisa tetap bertahan, tetap bisa stabil. Dan ketika ombak badai itu mulai reda, kapal itu bisa melanjutkan perjalanannya. Sungguh pengharapan jangkar kehidupan. Kita akan melihat di ayat 18b, sengaja saya memulai dengan sebuah kata, yaitu Allah tidak mungkin berdusta. Saudara, firman Allah yang selalu kami beritakan di pesan-pesan pengharapan, saya berdoa kiranya firman Allah itu yang sudah saudara-saudara terima mempunyai dampak yang baik. Saya berdoa firman ini tidak menjadi sia-sia, tetapi saudara-saudara bisa menerima itu sebagai sebuah rema untuk bisa menjalani kehidupan ini, bisa lolos dari pandemi ini, dan kita semua bisa sama-sama bangkit, sama-sama kembali melanjutkan kehidupan kita untuk bisa mencapai destinasi tujuan Tuhan menciptakan kita di muka bumi ini. Allah tidak mungkin berdusta, firman-Nya tidak mungkin gagal. Kalau kita bisa terima itu sebagai sebuah pewahyuan, sebuah inspirasi, dan sebuah iluminasi, penerangan batin dalam hidup kita, saudara, maka saudara akan dituntun oleh firman Allah itu. Sebab Allah tidak mungkin berdusta. Maka kita yang mencari perlindungan, seperti kapal yang sedang mencari perlindungan, supaya tidak diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang begitu ganas, maka kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara, poin yang pertama kita belajar adalah kata pengharapan ini, versi Alkitab, adalah sebuah kata yang sangat penting, yang harusnya itu menjadi dorongan yang kuat kepada kita semua untuk meyakini bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Dan dengan pengharapan itu kita bisa mencapai sebuah tujuan. Saudara, poin yang pertama kita belajar yaitu kebalikan. Kata pengharapan ini berkebalikan dengan versi umum. Versi Alkitab jelas bahwa ini merupakan piranti yang sangat penting, seperti jangkar untuk sebuah kapal. Tetapi menurut versi umum, orang-orang dunia ini
berkata pengharapan itu bisa pupus atau hilang, bisa putus di tengah jalan. Karena itu ada istilah putus harap atau putus asa. Tetapi firman Tuhan nanti di poin yang kedua, kebalikannya dengan versi Alkitab. Sebab di poin yang kedua di ayat 19, bahwa justru pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman. Sengaja saya mulai dengan huruf-huruf K. Yang pertama tadi kebalikan dengan versi umum, versi dunia ini. Bahwa pengharapan itu bisa terus diharapkan untuk sesuatu tujuan, tetapi juga bisa putus di tengah jalan atau pupus, yaitu lenyap, saudara. Tetapi kita melihat versi Alkitab, K yang kedua adalah pengharapan itu kuat, bagaikan jangkar yang menahan seluruh ombak dan gelombang yang menerpa perahu itu, supaya perahu itu bisa bertahan dan selamat di tengah-tengah ombak. Pengharapan adalah jangkar kehidupan, kuat, dan menyertai kata kuat. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Aman. Aman bagi apa? Bagi jiwa kita. Saudara, sangat penting bahwa kita memahami bahwa yang paling dihantam oleh situasi yang tidak mudah, oleh pandemi COVID-19 ini, bukan hanya tubuh, tetapi jiwa. Jiwa yang tidak tenang, jiwa yang was-was, jiwa yang putus asa dan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang sangat rawan dan sangat rentan dihantam oleh pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang luar biasa, pengharapan, jangkar kehidupan, menurut versi Alkitab, dan kita harus terima itu dengan sungguh-sungguh, bahwa pengharapan ini kuat dan aman. Ayat 20, alasannya yang sangat penting. Kenapa pengharapan itu kuat dan aman? Karena dikatakan kita labuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir yang dimaksud ini adalah ruang Maha Kudus untuk bait Allah di tengah-tengah orang Israel yang berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan. Mereka berada di padang gurun, dan mereka, yaitu melalui Musa, diwajibkan oleh Tuhan untuk beribadah di tabernakel. Dan kita tahu tabernakel atau kemah suci itu disusun menjadi 3 bagian. Ada halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Tabir yang dimaksud adalah tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus, ruang suci dengan ruang maha suci. Karena di ruang maha kudus atau ruang suci itu ada tabut perjanjian. Dan di atas tabut ada Shekinah glory, awan kemuliaan. Saudara, K yang ketiga kita belajar bahwa pengharapan itu dilabuhkan kepada sesuatu yang kekal. Kekal karena ada kehadiran Allah. Dan tidak hanya kekal, tetapi kudus. Itu poin yang ketiga. Kekal dan kudus. Pengharapan itu, saudara, bukan sesuatu yang receh, tetapi yang kekal. Sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Wow, luar biasa, saudara. Alasannya kenapa harus kita labuhkan di belakang tabir, di tempat Maha Kudus, sebab di sana di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kata imam besar dalam bahasa Latin adalah pontifex. Pontifex adalah si pembuat jembatan. Jadi kata pontifex atau imam besar itu dari kata Latin yang berarti orang yang membuat jembatan, saudara. Kenapa disebutkan Yesus imam besar? Karena Yesus sebagaimana imam besar Lewi, yaitu Harun, saudara, dari suku Lewi itu
dan anak keturunannya yang menjadi imam besar ditabiskan oleh Tuhan sendiri menjadi imam besar. Saudara, mereka adalah pembuat jembatan. Jembatan antara Tuhan dengan manusia. Yesus pun juga imam besar. Dan di belakang tabir Maha Kudus, kalau imam besar 1 tahun sekali mempersembahkan darah korban, Yesus lebih tinggi dari imam-imam besar orang-orang Israel waktu itu. Karena yang dibawa oleh Yesus adalah darahnya sendiri, pengorbanannya yang besar. Imam besar berbicara tentang mezbah dan tahta. Kenapa tahta? Karena Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kata Melkisedek terdiri dari 2 kata, Melki dan Sedek. Melki adalah raja dalam bahasa Ibrani Melech. Melkisedek, Sedek dalam bahasa Ibraninya Sadak, kebenaran. Jadi Yesus menjadi imam besar menurut peraturan raja kebenaran. Haleluya. Yesus membuat jembatan antara Allah dengan manusia. Yesus memiliki tahta dan mezbah. Dan itulah sebabnya kita tidak rugi melabuhkan pengharapan kita di belakang tabir di mana Tuhan Yesus berada. Puji Tuhan, saudara harus bergembira menerima kabar baik ini. Saya harus bersyukur walaupun hidup ini berat dan tidak mudah. Karena saya masih punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari saudara sambut kebenaran firman Tuhan ini. Dan bersyukurlah tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga jangkar kehidupanmu, yaitu pengharapanmu tidak sia-sia. Karena kita letakkan, kita labuhkan kepada pribadi Raja kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Kita akan nyanyikan pujian musim akan berlalu dan berganti dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tetap menolong dan menjaga kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan kami, Engkau tetap membuat kami kenyang di tengah-tengah pandemi ini. Dan Tuhan, Kau akan memeliharakan hidup kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memperoleh rema dari pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan melalui seri pesan-pesan pengharapan ini. Sehingga kami percaya dan yakin bahwa kami memiliki pengharapan jangkar kehidupan yang ketika kami labuhkan kepada pribadi Tuhan Yesus, di balik tabir ruang Maha Kudus itu, imam besar kami, maka Tuhan pasti akan menolong kami. Kesulitan-kesulitan kami akan berakhir, pergumulan-pergumulan kami akan berujung kepada kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati tercurah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.